warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Bu. Oke, apa kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat. Udah pada makan ya kan? Tengah hari nih. Udah, Bu. Oke. Baik, materi yang hari ini akan Ibu sampaikan itu mengenai bangsa Barat, khususnya pada perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Nah, sebelum masuk ke materi, ada baiknya nih kita memulai suatu proses pembelajaran diawali dengan doa. Baik, untuk Edo mungkin bisa dipimpin doanya, Do. Bu, persilahkan. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Do atas sudah memimpin doa hari ini. Nah, sehat semua nih kan? Udah Ibu tanya tadi kabarnya sehat semua, alhamdulillah. Nah, langsung saja nih ya. Untuk mencairkan suasana biar gak tegang-tegang kali kalian kan. Ini juga ada tengah hari gitu kan. Ada lapar mungkin atau yang di rumahnya cuacanya lagi hujan. Lagi hujan nggak nih di rumahnya? Gerimis, Bu. Tunggu. Ekstrim, Bu. Cuaca ekstrim, ada badai. Nggak mengganggu jaringan kan? Tidak, Bu. Ya. Oh, ini ketuanya Vincent ini ya. Udah masuk semua belum ini, Sen? Udah, Bu. Oke, Ibu panggil satu-satu ya, karena ada yang Ibu lihat nih nggak buka kamera gitu kan. Entah di mana-mana dia nih, Bu, nggak tahu. Oke, Ibu panggil nih ya. Vincent hadir. Edo tadi juga udah hadir. Ya Dija mana nih ya Dija? Saya, Bu. Oke. Rima. Hadir, Bu. Hadir. Bunga. Hadir, Bu. Hadir. Rani. Hadir, Bu. Hadir. Wareski. Iya, Bu, hadir. Oke, semangat ya. Bagus ini Bu, suka nih semangat. Sari. Hadir, Bu. Adinda. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Desi. Hadir, Bu. Desi pakai jilbab pink ya. Putri nih kameranya ditutup nih. Putri. Jaringan ini dia mungkin ya. Nurul. Hadir, Bu. Ca, buka kameranya, Ca. Ca. Jaringan ini. David biasanya on cam terus, ini kemana David? Hadir, Bu, hadir. Oke, hadir. Oke. Ibu anggaplah ini ya yang tidak buka kamera ini sedang mengalami gangguan. Lain kali dibuka kameranya ya, Nak ya. Oke. Baik, untuk ice breaking kali ini Ibu serahkan ke Pak Heri mungkin ya. Bisa dipimpin biar yang on cam ini bisa membuka kameranya. Oke, saya persilakan Pak Heri. Terima kasih Bu Era. Baik anak-anak semua. Gimana kabarnya semua anak-anak? Sehat? Baik, Pak. Sehat, Pak. Baik, Pak. Sehat, Pak. Bentar ya, kita mulai experiencing kita. Kiranya anak yang lain supaya menyusul ya, karena kita menghemat waktu. Sudah bisa kita lanjut? Iya, Pak. Oke. Kita mulai start ya.
Oke, mari kita mulai. Oke. Cuma benar satu ya. Ini kan ada. Next, ya. Skor sementara dipimpin oleh Wak Labu. Next, kuis berikutnya. Sudah. Oke, lanjut lagi ya. Skor saat ini masih memimpin Wak Labu, ikut dengan kita. Dia menyusul Founder King. Skor saat ini dipimpin oleh Nobita ya. Kita next. Yang ini Panderki. Soal berikutnya. Oke, next. Oke, semuanya telah berakhir ya. Dan hasil akhirnya juara satu orang pertama dipimpin oleh Wak Labu. Siapa Wak Labu? Oke, selamat buat Wak Labu. Sekian ice breaking kita untuk memulai pelajaran kita hari ini anak-anak ya. Baik, terima kasih Pak Heri telah membawakan ice breaking kita pada hari ini. Udah bertambah semangat dari mereka nih kan. Saya lihat juga udah bertambah nih yang on cam. Nah, langsung saja sharekan PPT-nya, Pak Heri, tolong. Nah, sambil menunggu Pak Heri share screen PPT ini, sesuai yang Ibu bilang tadi, pembahasan kita hari ini mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Barat. Nah, bentuk dari perlawanan ini kan banyak gitu kan. Selain perang Padri yang akan Ibu sampaikan pada saat ini tuh banyak sekali perang-perang yang terjadi di Indonesia. Ada, kalau di Sumatera itu ada perang Singamangaraja, kemudian ada perang Aceh, perang Jagaraga, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk materi kali ini, Ibu akan membawakan mengenai perang Padri. Nah, next PPT-nya. Nah, ini ilustrasi mengenai perang Padri gitu kan. Dari ilustrasi ini bisa kita lihat nih dari segi pakaian. Sebenarnya perang Padri ini terjadi antara siapa dengan siapa sih gitu kan. Sebenarnya latar belakangnya bagaimana gitu kan. Nah, kalau dilihat dari ilustrasi ini, ada nggak yang bisa jawab perang Padri ini awalnya perang antara siapa gitu? Nah, Ibu lempar nih ke kalian. Ada nggak yang tahu sebelumnya? Saya Bu.
Oke, Vincent, antara siapa dengan siapa, Vincent? Perang Padri ini awalnya perang dibilang perang saudara karena perang antara kaum ulama dan kaum adat, Bu. Kaum adat tidak terima kalau kaum ulama menghapuskan kebiasaan-kebiasaan mereka seperti berjudi dan lain-lain, Bu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Vincent antara kaum ulama dengan kaum adat. Mungkin ada yang tahu nggak nih, Perang Padri ini terjadi pada tahun berapa? Ada yang bisa jawab? Ayo. Edo bisa jawab nggak, Do? Antara tahun berapa dengan tahun berapa, Do? Antara tahun 1821 sampai 1838, Bu. Oke, terima kasih ya, Edo. Nah, benar sekali apa yang teman-teman kalian katakan. Next PPT-nya. Nah, jadi Perang Padri ini merupakan salah satu peperangan yang berlangsung di daerah Minangkabau, Sumatera Barat, dan sekitarnya, terutama di Kerajaan Pagaruyung, sesuai kata Edo tadi, dari tahun 1803 hingga 1838. Nah, perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Tepat sekali apa yang dibilang oleh teman kita Vincent. Nah, next. Jangan next dulu. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang Perang Padri ini, ada tidak yang sudah mengetahui gitu, bagaimana sih Perang Padri ini bisa terjadi yang tadinya perang antara saudara, bisa dibilang gitu, bisa menjadi perang melawan penjajahan Belanda. Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Saya, Bu. Vincent terus nih ya. Yuk, Vincent. Menurut saya, Bu, karena Belanda terlalu mencampuri urusan-urusan dari kaum adat dan kaum ulama, Bu. Jadi kaum ulama dan kaum adat merasa mereka itu seperti dimanfaatkan, Bu, oleh Belanda yang ingin menguasai daerah Padang. Nah, benar sekali. Oke, next PPT-nya. Nah, sebelum kita masuk ke latar belakang nih yang dikatakan Vincent tadi, istilah Perang Padri ini sering kita ketahui itu berasal dari kata pidato atau padre, yang berarti ulama yang selalu berpakaian putih. Para pengikut gerakan Padri ini biasanya memakai jubah putih, sedangkan kaum ada memakai pakaian hitam. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa disebut gerakan Padri ini karena para pemimpin gerakan ini adalah orang Padati, yaitu orang-orang yang berasal dari yang telah naik haji ke Mekah melalui pelabuhan Aceh, yaitu Pedir. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Tadi sebelumnya juga sudah dikatakan oleh Vincent gitu kan. Ibu mau kalian baca. Siapa yang bisa baca? Bisa tolong Ibu untuk membacakannya? Nggak ada nih. Atau Ibu panggil aja. Bunga tolong bacakan, Bung. Baik, Bu. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar 1803, yakni Haji Miskin, Haji Dimabu, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, adapun tujuan dari gerakan Padati adalah memperbaiki masyarakat Minangkabau dan mengembalikan mereka agar sesuai dengan ajaran Islam yang murni yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gerakan ini mendapatkan sambutan baik di kalangan ulama, tetapi mendapat pertentangan dari kaum adat. Perang saudara ini semakin mendapat pertentangan dari kaum adat. Perang saudara ini semakin meluas dan mengalami perkembangan baru setelah pihak asing mulai campur tangan. Kaum adat mengharapkan bantuan dari bangsa Barat. Nah, terima kasih ya Bunga. Nah, seperti yang dikatakan Bunga tadi,
eh, sudah paham lah ya kan, perang Padri ini sebelumnya juga terjadi itu antara kaum adat dengan kaum ulama yang seperti dikatakan Vincent juga. Kemudian menjadi perang persatuan perang untuk melawan Belanda. Nah, tadi juga Vincent sudah mengatakan bahwa mengapa Belanda juga ikut campur tangan dalam perang ini karena inilah yang menjadi taktik dari Belanda. Ibaratnya dia ini pura-pura gitu kan untuk membantu kaum adat agar bisa menguasai Sumatera Barat nantinya gitu. Nah, akhirnya juga mereka kaum adat dengan kaum Haji ini kaum adat dengan kaum Islam inilah ya tahu dimanfaatkan gitu kan, dan akhirnya mereka bersatu dan melawan Belanda mereka untuk melawan Belanda ini. Next. Nah, peperangan ini ditandai dengan 3 masa. Masa pertama itu berlangsung pada 1821 sampai 1825. Yang kedua itu pada tahun 1825 sampai 830, dan yang ketiga itu pada tahun 1830 sampai 1838. Next. Nah, adapun tokoh yang terlibat dalam perang Padri dalam PPT Ibu tidak ada Ibu sampaikan. Di sini Ibu ingin mengajukan pertanyaan nih kepada kalian. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang Padri ini, baik dalam tokoh ulama dan tokoh adat ataupun tokoh dari bangsa Barat yaitu Belanda. Nah, yang pertama itu dari tokoh-tokoh ulama. Ibu mau kalian sebutkan 3 tokohnya saja. Ada yang bisa menyebutkan? Tuanku Imam Bonjol, Bu. Ya, terus? Tuanku Rau. Tuanku Nan Receh. Ya, betul sekali. Terus satu lagi, siapa nih yang bisa menyebutkan? Haji Miskin, Bu. Oke, terima kasih. Nah, dari kaum adat 3 orang. Siapa yang bisa menyebut? Tidak ada yang tahu nih. Oke, dari kaum adat ataupun dari kaum Padri gitu ya. Itu salah satunya ada Tuanku Rawu, kemudian juga ada Tuanku Nan Cerdik, terus juga ada Tuanku Kota Tua dan lain sebagainya. Nah, kalau dari pihak Belanda itu ada Jenderal Van de Bos yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, kemudian juga ada James Dufay, residennya di Minangkabau, dan para pemimpin dan bawahan-bawahan lainnya dari pihak Belanda ini. Next, PPT-nya. Nah, kemudian juga ada dampak dari perang Padri di Sumatera Barat. Saya mau 1 orang lah yang memberikan sedikit pemahaman bagi teman-temannya, dampak apa yang terjadi akibat adanya perang Padri ini di Sumatera Barat, maaf. Baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Ibu mau 1 orang dulu. Saya, Bu. Oke, Edo. Silakan, Edo. Adapun dampak perang Padri di Sumatera Barat ini, yang pertama yaitu tanah Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. Kemudian tangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Yang selanjutnya itu adalah Benteng Bonjol dikuasai oleh Belanda. Kemudian rakyat semakin menderita. Kemudian ada pembangunan Monumen Padri. Mungkin itu saja, Bu. Oke, terima kasih, Edo. Nah, itu tadi dampak-dampak dari adanya perang Padri ini gitu. Oke. Next PPT-nya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari Ibu nih. Sikap apa yang bisa kita ambil dari peristiwa perang Padri ini, yang dimana kita tahu ini awalnya perang saudara gitu kan, terus akhirnya mereka bersatu untuk melawan
kekejaman ataupun pemerintahan Belanda yang ingin memanfaatkan keadaan mereka yang sedang bertengkar gitu. Sikap apa sih yang bisa kita ambil dari peristiwa perang tersebut gitu kan. Nah, Ibu mau tanya ini kalian, apa yang bisa kalian ambil, kalian cermati dari peristiwa terjadinya perang Padri di Sumatera Barat ini? Ayo, mana? Jangan mau dibodoh-bodohi, Bu. Jangan mau diadu domba. Oke, itu dari Vincent. Yang lain? Adinda. Sikap apa yang bisa kamu ambil, Adinda? Adinda terhalang jaringan ini. Bunga, sikap apa yang bisa kamu ambil, Bunga? Kalau saya Bu, jangan berkelahi gitu Bu, antara ini kan perang saudara, jadi jangan saling berkelahi. Jadi kalau kita berkelahi bisa jadi nanti ada pihak ketiga yang malah memanfaatkan situasi itu Bu. Oke, terima kasih Bunga. Mungkin cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Terakhir Ibu ingin Edo menyampaikan kesimpulannya Doh dari pembelajaran kita hari ini Doh. Bu persilakan Doh. Baik, Bu. Jadi kesimpulan dari para pembelajaran hari ini yaitu adalah perang Padri ini terjadi antara kaum adat dengan kaum ulama, yang kemudian pada akhirnya Belanda ikut campur tangan atas perang tersebut, yang kemudian menyebabkan jatuhnya Sumatera Barat ke daerah kekuasaan Hindia Belanda, Bu. Mungkin sekian, Bu, kesimpulan yang bisa saya ambil. Oke, terima kasih ya Do. Nah, karena hari ini kita cuman sempat untuk membahas satu perang saja gitu kan, masih banyak perang-perang yang terjadi di Indonesia untuk melawan pemerintahan Belanda. Jadi untuk perang-perang yang lain Ibu buat tugas kelompok. Untuk kelompoknya udah Ibu bagi, nanti akan disampaikan oleh Pak Rian. Pak Rian mungkin bisa disampaikan Pak Rian kelompoknya dan apa materi yang akan mereka kerjakan. Kasih kepada Bu Hera yang telah mengalihkan kepada saya. Jadi sebelumnya kita akan membagikan ke dalam beberapa kelompok yang dimana masing-masing kelompok nanti akan membahas materi yang berbeda mengenai peperangan akibat adanya bangsa Barat di Indonesia gitu. Nah, untuk pembagian kelompoknya sebentar saya bacakan. Untuk kelompok 1 ada Sylvia, ada Sari Madani, ada Yosef Vincent, ada David, dan ada Nurul. Nah, kelompok 1 akan membahas mengenai Perang Saparua. Yang kedua, kelompok kedua itu ada Paulus, Putri, Desi, Yediza, dan Adinda. Nanti akan membahas Perang Jagaraga. Nah, kelompok 3 ada Edo, ada Rani, ada Wareski, ada Bunga, dan ada Chani. Untuk kelompok 3 sendiri akan membahas Perang Sisingamangaraja. Untuk kelompok 4 ada Seri, ada Novita, ada Echa, dan ada Restu. Nanti kelompok 4 ini akan membahas Perang Aceh. Nah, untuk kelompok 5 sendiri itu ada Syahru, Jura, Indri, dan Rida. Nah, untuk kelompok 5 akan membahas Perang Banjar. Nah, bagaimana sih penugasannya Pak? Kan begitu, kalian pasti akan bertanya. Untuk penugasannya sendiri, kalian membuat resume mengenai perang itu sendiri gitu. Tidak perlu banyak, hanya cukup 1 lembar, tapi bisa menjelaskan semua peperangan tersebut secara singkat gitu. Nah, untuk itu kalian boleh mengambil dari berbagai sumber, buku, artikel di internet, jurnal, dan sebagainya. Terserah kalian mau memakai sumber yang mana, yang pasti tidak menggunakan sistem copy paste atau plagiarism. Nah, mungkin ada yang ditanya mengenai penugasan ini. Sudah cukup jelas ya, dikumpul di pertemuan selanjutnya
dalam bentuk ditulis tangan yang pastinya, dan menggunakan kertas lembar saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak berikan mengenai penugasan di pertemuan kita kali ini. Di tugas itu saya harap mengandung aspek seperti yang dijelaskan Ibu Hera sebelumnya, nilai apa saja yang dapat kita ambil dari peperangan tersebut gitu. Nah, untuk itu berakhirlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk para siswa-siswa yang telah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat kita cerna dan dapat kita jadikan suatu pembelajaran. Untuk itu, mari kita akhiri dengan doa. Mungkin Yosep bisa memimpin doa untuk pertemuan kita kali ini. Baik Pak, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Oke, doa telah selesai. Kita bacakan menurut agama masing-masing. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada siswa-siswa yang telah mengikuti pelajaran ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak.